Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat dari Komisi 4 DPR RI. Di mana pemirsa baru saja dari Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat yang mana menyerap aspirasi dari beberapa elemen masyarakat. Termasuk salah satunya yaitu para pelaku usaha dari aquaculture. Nah pemirsa, aquaculture ini memang diproyeksikan tidak hanya menjadi penyokong pada kedaulatan pangan, namun juga energi, biomaterial, dan juga farmasi. Dan pemirsa, di sini Komisi 4 DPR RI menggali materi yang nantinya juga akan digunakan dalam merumuskan kebijakan yang tentunya mendukung dari perekonomian hijau dan sekaligus mendorong kesejahteraan para pelakunya. Dan pemirsa, kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Riono dari fraksi PKS. Izin Bapak, sebelumnya kan memang sudah membahas terkait dengan aquaculture sebagai pilar pangan. Dan ke sini juga akan dibahas juga terkait dengan pilar farmasi dan juga energi. Sejauh mana dorongan dari Komisi 4 DPR RI dalam hilirisasi tersebut, Pak? Baik, pangan biru adalah merupakan intisari dari aquaculture atau budidaya yang memiliki potensi ekonomi secara nasional itu 2 kali lipatnya APBN kita atau hampir 6.000 triliun ya, berkaitan dengan potensi pangan biru atau ekonomi biru yang saat ini belum dioptimalkan oleh pemerintah. Yang baru dioptimalkan adalah dari sisi perikanan tangkap. Perikanan budidaya kita memiliki potensi yang luar biasa. Ekspor udang kita menempati nomor 2 di seluruh dunia. Tetapi potensi kita saat ini baru kurang lebih 600 sampai 700 ribu ton per tahun. Padahal kita memiliki potensi yang lebih dari itu. Oleh karena itu potensi ekosistem aquaculture ini kita dorong menjadi penopang untuk tumbuhnya ekonomi nasional yang berbasis ekonomi maritim. Insya Allah kalau ekonomi maritim, ekonomi biru ini bangkit dan kemudian pemerintah memiliki kepedulian yang besar, maka kemiskinan yang dicita-citakan oleh pemerintah itu turun minimal ya, setiap tahun misalkan kita bisa menurunin 1-2% itu berangkatnya dari masyarakat pesisir. Pak, izin terkait dengan pembudidaya dan juga para pelaku usaha lainnya mengeluhkan terkait dengan tingginya harga bahan baku pangan untuk budidaya itu tersebut dan keterbatasan teknologi juga menjadi salah satu isu. Bagaimana dari Komisi 4 memastikan realisasi dari anggaran dari pemerintah itu benar-benar tepat sasaran terkait dengan subsidi di pangan dan juga teknologi perkembangan dari sarana dan prasarana juga, Pak? Baik, jadi kalau berbicara tentang optimalisasi ya teman-teman pelaku usaha di sektor perikanan khususnya di budidaya, kita memberikan tantangan kepada masyarakat aquaculture Indonesia, para akademisi untuk satu ya, kita memiliki produksi benih semua saja, benih ikan, benih udang, ataupun juga benih yang lain itu kita produksi dalam negeri sendiri. Contoh misalkan benih udang, itu kita parent stocknya masih ngambil dari Amerika. Kalau kita mampu, maka insya Allah ini akan menjadi terobosan besar. Yang kedua yang menjadi 60% ya, biaya produksi kita itu adalah dari pakan. Kalau kita punya kemampuan BUMN kita harusnya bisa membuat pakan-pakan modern yang harganya terjangkau untuk kepentingan masyarakat. Untuk 90% pelaku usaha UMKM saat ini, kenapa nggak bisa disubsidi oleh negara? Ya karena ada tantangan dari luar negeri, khawatirnya akan kena dumping, ya kan? Tetapi Amerika yang masyarakat aquaculture-nya maju, subsidi ke sektor perikanan kelautannya luar biasa. Ini yang kita harus berani. Ya, harga pakan harus terjangkau, bibitnya juga harus siap tersedia. Yang ketiga teknologinya. Transfer teknologi adalah kunci daripada hilirisasi. Nggak ada hilirisasi kalau nggak ada perubahan teknologi. Dan kuncinya di mana? Politik anggaran. Di mana-mana saya sampaikan pertanian, perikanan, kelautan minimal 10% dari APBN. Berapa? 300 triliun kalau kita mau maju. Saat ini baru 175 triliun, baru 5%. Maka tantangan pemerintah adalah bagaimana kebijakan politik anggaran ini minimal 10% kalau kita ingin maju.
Pak, terkait dengan komitmen dari Komisi 4 DPR RI kepada para pembudidaya kecil, Pak. Karena ada juga ekspansi dari pembudidaya yang besar, Pak, skala besar kan, Pak. Baik, di komitmen tentu kita berharap memang pelaku usaha perikanan, terutama budidaya, itu 90% adalah pelaku usaha UMKM ya, skala kecil. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang cepat menghasilkan memang skalanya adalah besar ya, tetapi kita berharap tetap kalau pemerintah mau bikin modeling, maka bikinlah model yang bisa ditiru oleh rakyat. Jangan bikin model yang anggarannya besar tetapi nggak bisa ditiru oleh masyarakat. Ini adalah kunci ya, keberpihakan pemerintah kepada para pelaku usaha perikanan khususnya budidaya. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Riono dari fraksi PKS, terkait dengan perkembangan aquaculture di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.